猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Xiaoyan berkata lagi. Jiu Ying berhenti sejenak. Untuk monster tua seperti itu yang telah bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui, pikirannya sangat teliti. Tentu saja, pintar atau tidaknya tidak pernah berhubungan langsung dengan waktu. Tidak peduli seberapa banyak melihat, beberapa hal tidak dapat diubah oleh waktu. Bukan berarti semakin lama hidup semakin baik. Bahkan terkadang justru sebaliknya. Jika dalam waktu yang lama itu akan kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mandiri. Hanya menunggu kedatanganmu. Apakah kamu ingin aku membantumu? Jiu Ying mencibir. Aku ingin mengatakan, Yang Mulia sudah mengaturnya, kata Xiaoyan lagi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia duduk bersila, siap untuk menyelesaikan perebutan tubuh terakhir dari avatar kaisar klan pemakan jiwa. Jiu Ying terdiam setelah mendengar kata-kata itu, dan kemudian tidak berbicara lagi. Setelah keheningan, sosok besar itu tenggelam ke dasar jurang, seperti batu yang tenggelam ke laut. Jika bukan karena kemunculan jiwa Cimi, Jiu Ying hampir lupa bahwa dia masih hidup. Setelah hidup beberapa puluh ribu tahun dan ketika semua ingatan diencerkan oleh waktu, kemudian menjadi orang terakhir di dunia, ketika diri sendiri merasa dilupakan, itu juga dianggap sebagai semacam kematian. Hal itu tidak dapat dihapus oleh waktu. Pada saat ini, Jiu Ying tenggelam ke dasar laut. Dia tidak bergerak seperti batu karang. Tidak. Jiu Ying, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Melihat kepergian Jiu Ying, jiwa Cimi meraung liar di dalam tubuh avatar klan pemakan jiwa. Bahkan tanpa Xiaoyan meremasnya keluar dari avatar kaisar klan pemakan jiwa, dia mengambil inisiatif untuk melepaskan diri dan pergi mencari Jiu Ying untuk penjelasan. Tapi saat jiwanya meninggalkan tubuh itu, dia dikelilingi oleh energi hitam yang terdiri dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Dan energi hitam itu menarik jiwa Cimi itu kembali. Aku sangat tertarik padamu. Belum lagi, aku tidak tahu banyak tentang avatar kaisar klan pemakan jiwa ini. Jadi ikuti saja aku untuk saat ini, gumam Xiaoyan. Pada saat ini, anak laki-laki itu perlahan membuka matanya yang memancarkan kejelasan mata milik Xiaoyan. Jelas bahwa Xiaoyan telah benar-benar mengambil tubuhnya saat ini. Tubuh yang awalnya milik kaisar klan pemakan jiwa ini ditempati oleh jiwa Cimi, tetapi pada akhirnya diambil oleh Xiaoyan dan menjadi avatar ketiga Xiaoyan. Dan dia dapat melakukan teknik pembentukan kehidupan dengan menyatukan tiga tubuh. Tubuh aslinya, avatar dewa asli, dan avatar pemakan jiwa. Maka kekuatan Xiaoyan dapat dikatakan telah naik ke level yang sangat besar lagi. Dan dengan penggabungan ini, kemungkinan Xiaoyan dapat melawan keabadian kaisar langkah kedua yang kuat. Setelah datang ke wilayah jurang kutub, Xiaoyan juga telah dipromosikan menerobos ke tahap akhir Dewa Petarung Bintang 7 dan memiliki 70 juta latar belakang asal Qi. Tentu saja ini masih jauh dari cukup. Setelah masalah ini diselesaikan, Xiaoyan akan kembali lagi ke Pulau Jianyue. Dia masih dapat mengandalkan buah Yanluo untuk terus meningkatkan kekuatannya. Adapun jiwa Cimi di tengah jeritan melengking itu langsung dikendalikan oleh avatar kaisar klan pemakan jiwa Xiaoyan dan menjadi jiwa di tubuhnya. Selama jiwa Xiaoyan masih ada, jiwa Cimi tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut avatar kaisar klan pemakan jiwa ini lagi. Meskipun jiwa Cimi penuh kebencian terhadap Xiaoyan,
Namun Xiaoyan tidak memperdulikan hal itu. Dia bahkan tidak tega membunuhnya, tetapi memilih untuk menyimpannya. Ini memiliki efek yang sama dengan tahanan roh dan juga dapat memberikan informasi yang dia butuhkan. Apalagi itu adalah klan Qimi yang asli. Jadi Xiaoyan secara alami memilih untuk mempertahankannya. Mungkin dia bisa belajar lebih banyak tentang merebut tubuh darinya. Setelah Xiaoyan menghitung Qi Jun yang belum sepenuhnya direbut tubuhnya, dia masih bisa merebut 5 avatar lagi. Menurut Leiji, Xi Jun dulu memiliki 9 avatar, dan Xi Jun juga mengandalkan 9 avatar kuatnya untuk menunjukkan kekuatannya. Setelah metode pembentuk kehidupan, dia mencapai kekuatan yang bisa menyaingi atasannya dalam satu gerakan. Xi Jun dan Su Zhang merupakan 2 orang hebat. Walaupun sifat mereka tidak sejalan dan gaya akting mereka bahkan lebih berbeda, tetapi nyatanya karena kedua belah pihak yang sering bertengkar, tidak ada yang lebih kuat sebagai target. Mereka semua menemukan kelebihan satu sama lain dan kemudian belajar dari kekuatan satu sama lain untuk menutupi kelemahan mereka. Dari keberadaan avatar dewa asli terlihat bahwa meskipun Yang Mulia Xi Jun tidak memiliki tujuan seperti Yang Mulia Su Zhang, dia sebenarnya membuat pengaturan secara rahasia. Seolah-olah setelah dia mati, dia masih bersaing dengan Yang Mulia Su Zhang. Pengaturan dibuat untuk hal-hal ini dan Xiaoyan diberi kekuatan untuk merebut tubuh. Jika hanya mengandalkan kekuatan Xiaoyan sendiri, mungkin akan membutuhkan waktu yang tidak diketahui untuk menerobos ke keabadian. Namun dengan bakat keluarga Qimi yang diberikan oleh Xi Jun, ditambah dengan teknik pembentuk kehidupannya, Xiaoyan bisa melawan keabadian kaisar melalui kekuatan pembentuk kehidupan. Meskipun Xiaoyan telah merebut avatar kaisar klan pemakan jiwa yang memiliki puluhan juta jiwa, Xiaoyan masih membutuhkan waktu untuk memahami bagaimana menggunakan kekuatan puluhan juta jiwa ini. Mulai sekarang, kamu akan menjadi guruku. Kamu seharusnya tahu avatar kaisar klan pemakan jiwa ini dengan sangat baik. Aku harap kamu tidak menyembunyikan apapun. Kalau tidak, aku akan membunuhmu kapan saja, kata Xiaoyan. Jiwa Qimi hanya bisa memilih untuk tetap diam saat ini. Lagi pula, sekarang dia berada di bawah atap. Dia telah membayar 1 jiwa untuk itu. Jadi, jiwa ini tidak boleh lagi mati. Saat ini avatar kaisar klan pemakan jiwa sedang duduk bersila. Xiaoyan masih melakukan sentuhan akhir agar jiwa bisa terhubung sempurna dengan tubuh ini. Setelah Xiaoyan berhasil merebutnya, tubuh ini langsung membuka cakrawala Xiaoyan. Karena saat ini, setelah Xiaoyan bisa merasakan tubuh ini, jiwanya bisa mendengar jeritan dan ratapan dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya sepanjang waktu. Avatar kaisar klan pemakan jiwa ini tidak memiliki organ dalam, bahkan jantung, tetapi tubuh yang dapat membawa jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ini juga keunikannya. Dalam hal ini saja sangat mirip dengan hantu roh istana surgawi. Bedanya, hantu roh tidak memiliki jiwa di tubuhnya, namun masih memiliki jantung. Masih ada perbedaan esensial antara keduanya yang membuktikan bahwa seharusnya tidak ada hubungan langsung antara pemakan jiwa dan istana surgawi. Pada saat yang sama, suara angin bertiup dari ujung. Xiaoyan mengikuti suara itu dan melihat ke atas, dan sesosok tubuh dengan tergesa-gesa datang dari ujung yang melihat sekeliling. Sepertinya aku terlambat. Sosok yang bergegas itu adalah Wu Jian. Terima kasih banyak. Xiaoyan menoleh untuk melihat kelinci awan es dan tersenyum canggung. Dia tidak menyangka bahwa kelinci awan es ternyata seorang wanita, dan dia tiba pada saat yang tepat, di saat Xiaoyan mengalami masa krisis. Sepertinya situasi ini akan sulit dibalas oleh Xiaoyan di masa mendatang.
Terima kasih atas apa yang aku lakukan. Kamu seharusnya berterima kasih kepada permaisuri dengan baik. Jika bukan demi permaisuri, aku tidak akan peduli denganmu. Jika kamu tidak suka denganku, kamu akan meninggalkanku. Tapi aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak punya banyak kemampuan. Jika Jiu Ying benar-benar ingin membunuhmu, dan aku tidak akan bisa menghentikannya. Kelinci awan es memarahi Xiaoyan, dan untuk Wu Jan, matanya tertuju pada kelinci awan es yang berubah menjadi sosok manusia. Dan sosok itu terlihat sangat cantik dengan dua telinga kelinci berbulu yang masih bergerak di atas kepalanya, dan sulit untuk tidak tertarik padanya. Ternyata Wu Jan mau tidak mau membuka mulutnya, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, kelinci awan es meliriknya, dan segera Wu Jan menelan semua kata-kata itu. Ya, aku memang sembrono kali ini. Kupikir aku mampu menghadapinya, tapi aku tidak menyangka akan ada keberadaan yang begitu kuat di tempat seperti ini. Xiaoyan tersenyum kecut dan mengangguk lagi. Kelinci awan es mendengus dingin, tetapi tidak terus menegur Xiaoyan. Dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi kelinci yang lembut dan imut di bawah mata yang aneh. Segera Xiaoyan juga mengalihkan pandangannya ke sisi yang jauh pada mayat dewa asli yang tingginya ratusan kaki, dan Xiaoyan juga merasa kaget di dalam hatinya. Apakah dewa asli yang memiliki segel bintang 5? Xiaoyan merenung dan tidak melanjutkan ucapannya. Pada saat berikutnya, saat Xiaoyan bangun, avatar Yuanzhen dan avatar kaisar klan pemakan jiwa bergerak perlahan bersamanya. Mayat avatar dewa asli ini sangat besar. Ini adalah tubuh asli dari dewa asli, tetapi ukuran dan kekuatannya tidak sama. Tubuh fisik yang besar harus memiliki kekuatan fisik yang mengesankan. Tubuh fisik avatar dewa asli di depannya tidak hanya besar, meskipun dia telah lama kehilangan nafas kehidupan. Ketika Xiaoyan mendekati mayatnya, aura yang dipancarkannya masih sangat mengejutkan. Avatar dewa asli Xiaoyan saat ini hanya memiliki segel bintang 1, dan kekuatan fisiknya hampir tidak dapat bersaing dengan langkah kedua dari keabadian kaisar. Segel bintang 5. Bukankah itu berarti bahwa kekuatan tempur dewa asli senior ini selama masa hidupnya mungkin menjadi tempat ke-8 atau ke-9 di kaisar abadi, atau bahkan lebih kuat? Xiaoyan melihat bintang berujung 5 yang sudah redup di antara alisnya. Itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Adapun bagaimana dia mati di sini, ini sesuatu hal yang belum diketahui kepastiannya, dan Xiaoyan hanya berharap dia bisa mendapatkan beberapa informasi berguna dari mayat dewa asli ini. Setelah Xiaoyan mendekat, dia langsung mengapalkan tinjunya sedikit ke arah mayat dewa asli bintang 5 di depannya. Di depan avatar dewa asli, ketika avatar dewa asli mendekat, Xiaoyan bisa merasakan hubungan antara dua darah yang sama. Tetapi Xiaoyan menunjukkan sedikit kekecewaan di wajahnya setelah kekuatan jiwanya tersapu. Di antara tubuh besar dewa asli bintang 5, Xiaoyan tampaknya tidak merasakan keberadaan jiwa yang tersisa. Mungkin dia telah mati terlalu lama dan tubuhnya yang kuat tidak dapat menahan erosi waktu, apalagi jiwanya. Dan tubuh fisik ini sudah menjadi cangkang kosong, hanya tubuh yang masih memancarkan energi dan darah yang kuat. Tetapi esensi darah telah lama dipompa keluar. Tampaknya tidak ada cara untuk mendapatkan informasi yang diinginkan oleh Xiaoyan darinya, dan Xiaoyan pasti sedikit kecewa karenanya. Xiaoyan berbalik perlahan, tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Dia pikir akan ada keluarga dewa asli yang selamat, tetapi tanpa diduga dia menemukan mayat yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui.
dan bahkan tidak ada sisa jiwa yang tertinggal. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa segera maju dan segera melihat jiwa Cimi melayang keluar dari antara alisnya. Xiaoyan melihat jiwa Cimi dan bertanya, "Ceritakan tentang dia." Xiaoyan hampir lupa bahwa ada seseorang di sini yang seharusnya tahu. Setelah jiwa Cimi muncul, dia mulai berbicara omong kosong yang membuat Xiaoyan sedikit mengeringit. "Jadi begitu," Xiaoyan bergumam. "Kalau begitu, hapus saja secara langsung. Mungkin kamu bisa menghilangkan kekuatannya untuk merebut tubuh," kata Xiaoyan dan mengulurkan tangannya untuk menutupi jiwa Cimi. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？ 若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会让这个家族亲人失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。